berapa kilo deh perasaan kita jalan. Macetnya parah habis sudah. Pagi guys. Jumpa lagi dengan kita berdua. Istri saya Foni Dan suami saya Ricky di channel Ica Ica TV. So, pagi ini kita di Batu Kampar. Batu Ampar. Batu Ampar. Ya, Kampar itu balik ke Pekanbaru kita. So, ya kita di Batu Ampar dan rencananya ini kemarin juga memang di luar prediksi ya. Di luar ya pokoknya di luar rencana lah. Pokoknya kita gas terus akhirnya sampai sini. Dan pagi ini kalau kita lihat jarak tempuh di Google Map, kayaknya mungkin kita bisa langsung gas sampai ke Medan. Ke Palembang. Medan balik lagi ke Palembang. Jadi ya semoga bisa. Kalau enggak ya pokoknya kayak kemarin sampai mana, kalau udah gelap kita berhenti. Tapi kayaknya sih memungkinkan itu sampai Palembang. Soalnya sekarang jam 6 lewat 10. Nah, kalau sekitar jam 10 jam pun ke Palembang ya masih tembus lah. Oke. Kayaknya itu aja. Ya. Oke, kita doa dulu. Oke, kita lanjut. Oke, Caca taruh. Tak jauh berjalan dari Batu Ampar, Kabupaten Indragiri Hilir, kami pun sampai di perbatasan Provinsi Riau dan Jambi. Sayang kondisi tubuh perbatasannya tidak terawat, tulisannya juga tidak terbaca lagi, sehingga kami tidak tertarik untuk berhenti dan berfoto. Tak lama kita pun melewati Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di Merlung ini juga terkenal dengan industri batu bata yang masih diproduksi secara tradisional. Kalau teman-teman riding ke sini, akan ketemu nih tumpukan-tumpukan bata di pinggir jalan seperti ini. Memasuki Kabupaten Muaro Jambi, kami mulai merasa lapar, karena tadi memang belum ada sarapan. Kami pun mulai celingak-celinguk mencari tempat berhenti untuk sarapan. Oke, udah siap makan, sudah mau jalan. Ini juga masih siap-siap. Jalanan so far sih kalau kemarin kita dari sejak kita terakhir kan kita kehujanannya sampai di Dumai ya. Nah setelah Dumai sampai Pekanbaru sampai ke kemarin kita di Batu Ampar itu tidak hujan. Tapi hari ini lihat cuacanya sih agak-agak mendung-mendung berawan gitu. Moga-moga saja tidak hujan sampai kami di Palembang. Ini dia warung dari tempat makan. Lumayan murah meriah. Makan berdua lontong, indomie dan kopi 2 kena 30.000. Ya. Dan tempatnya juga cukup nyaman lah. Oke, kita lanjut ya. Cus, Caca taruh. Dan akhirnya kami pun memasuki kota Jambi. Tak jauh dari Gapura ini, kita langsung melewati jembatan Batanghari 1 yang melintasi Sungai Batanghari. Sungai Batanghari ini adalah sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera. Karena hari masih pagi dan barusan sarapan juga, kami memutuskan untuk tidak singgah di kota Jambi. Jadi kami pun terus mengambil jalan lingkar barat kota Jambi untuk menuju ke Palembang. Tak terasa akhirnya kami pun sampai di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, jalur lintas timur Jambi Palembang ini kondisi jalanannya cukup jelek, banyak lubang dadakan di jalan, yang membuat kita harus ekstra hati-hati kalau melintas di sini. Nah, saat ini kita sudah memasuki Kecamatan Bayung Lencer, Kabupaten Musi Banyuasin.
Wah, ada kecelakaan teman-teman. Kalau melihat kondisinya sih, sepertinya ini motor yang menabrak truk dari belakang. Mungkin sedang kecepatan tinggi dan truknya ngerem mendadak. Nah, inilah gunanya menjaga jarak aman ketika berkendara, supaya kalau ada kenapa-kenapa dengan kendaraan di depan, kita masih punya waktu untuk ngerem. Saat ini kita sudah memasuki Kecamatan Sungai Lilin, masih di Kabupaten Musi Banyuasin. Memasuki Desa Letang, perbatasan dengan Kecamatan Babat Supat, tiba-tiba kami melihat ada antrian truk yang sangat panjang berhenti di tengah jalan. Sepertinya kita akan terjebak macet yang cukup panjang nih. Tapi ya, untungnya karena kita dengan motor, kita masih bisa nyelip-nyelip di jalur kanan, tanpa mengganggu arus kendaraan dari arah berlawanan. Dan ternyata macetnya ini sangat panjang teman-teman. Kita cepetin videonya ya tanpa kita potong, supaya teman-teman bisa lihat sepanjang apa kemacetan yang kita alami. Bang, Ya, udah 5 kiloan lebih nih. kenapa tahu bang? Ada ini, mobil kebalik sama mobil patah as. Oh, oke lah, lanjut bang. Oke. Nah, udah ketemu nih simpul macet yang pertama, kalau menurut abang yang tadi, truk yang patah as. Oke, semoga simpul macet yang satu lagi, mobil yang kebalik nggak terlalu jauh ya. Sepertinya orang-orang sekitar membantu melakukan buka tutup jalan supaya kemacetannya tidak bertambah parah. Wah, mantap nih. Oke, kita ketemu antrian kendaraan lagi. Berarti ini simpul macet yang kedua, mobil yang terbalik.
Ini udah berapa kilo deh perasaan kita jalan. Macetnya parah habis sudah. Waduh, mobil-mobil ini mereka maksain ambil jalur kanan. Kalau ketemu kendaraan dari depan, kan jadi macet lagi. Kok mereka nggak bisa mikir sampai ke situ ya? Kesannya jadi egois banget. Nah, kan jadi susah. Kalau motor sih enak nyempil-nyempil. Kalau mobil mau nyempil di mana? Nah, tuh, truk di depan jadi nggak bisa jalan kan? Geram banget. Lewat, Pak. Banyak lewat. Ya. Apa? Banyak lagi? Weladalah. Mau lewat sini kita. Bisa lewat, Pak. Kemana coba kamera? Wah, untung yang nyetir mobilnya baik. Mau mundur sedikit buat kasih kita jalan. Makasih ya Om atau Tante. Malam. Kok Riki kok jalan terus? Tungguin, Nay. Untung kita masih bisa komunikasi via intercom. Kalau enggak, susah nih teriak-teriak suruh nunggu. Cuaca panas, suruh jalan kaki.
Huh. Panjang ya pasti. Macet jalan. Iya. Masuk dulu. Ya. Dadah. Nah, sepertinya itu tuh mobil yang kebalik kata abang yang tadi. Harusnya setelah ini nggak macet lagi dong ya. Kita bisa gas lagi. Hore! Tapi kok masih macet ya? Ini pasti ada kendaraan dari arah depan yang egois mengambil jalur berlawanan dan menyebabkan macet. Enggak dong. Hore, lancar. Caca taruy. Tapi ternyata Jadi guys, sudah 1 jam ya. Jam lebih. Dan masih belum keluar dari simpul macetnya. Parah lah pokoknya. Ini mungkin kalau helmnya dibuka udah bercucuran. Ini mata aja pedih gara-gara kena keringat. Mudah-mudahan habis ini ketemu deh ya. Oke, kita lanjut lagi. Mau turun? Bisa. wah, untung orang-orang di sini baik, mau menunjukkan jalan yang bisa dilewati motor.
Orang sini yang punya rumah pun baik-baik, mengizinkan kita ngelewatin halaman mereka. Ya, jadi macetnya tuh parah banget. Ternyata nggak cuma satu kan, kecelakaannya ada 2. Dan ini masih macet panjang, jadi saya terpaksa turun jalan, terus ke Ricky-nya biar cari jalan dulu. Kanan. Makasih ya bang. Makasih bang. Ini mesin PCX-nya sampai menjerit, bunyinya sampai aneh gitu. Teman-teman ada yang tahu kira-kira ini kenapa? Tebakan kami sih karena panas ya, cuaca yang panas, mesinnya jalan terus tapi nggak ada angin. Nah, jadi gini nih Mas Yasati, harus mencari jalan-jalan yang bisa kita lewatin. Kalau nggak, kita bakal stuck. Waduh, sampai turun ke halaman orang ya. Nah, ini sih sudah lancar lagi ya. Tapi semoga saja tidak ada lagi mobil-mobil egois dari arah depan yang menyebabkan macet lagi. Duh, baru aja dibilangin. Depan macet juga. Aduh. Panjang bang. Tengahkan Pak, tengahkan motornya Pak. Siap. Haha, ternyata bukan kami aja yang kesal. Kendaraan-kendaraan lain yang udah capek ngantri, kesal juga lihat kendaraan lain yang suka menyerobot ini. Aduh, macet lagi. Nah, sepertinya sekarang sudah tidak macet lagi. Tapi kita lihat ya sampai mana panjang antrian kendaraan yang dari arah Palembang.
Akhirnya, setelah kami cek kembali dari titik awal sampai akhir ini, ada sekitar 15 km kemacetannya. Saat ini kita sudah di Kecamatan Babat Supat, masih di Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah melewati Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, kita masuk di Kabupaten Banyuasin 3. Di sini kami mengambil jalan alternatif melewati kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Banyuasin. Jalur ini sebenarnya sedikit lebih panjang jaraknya daripada jalur utama, yaitu lintas timur. Namun secara waktu tempuh lebih cepat karena jalur di sini sepi, tidak banyak truk dan tidak melewati keramaian kota Pangkalan Balai. Oh ya, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin adalah dua kabupaten yang berbeda ya teman-teman. Saat ini kita sudah sampai di pinggiran kota Palembang, tepatnya di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Nah, ini dia gapura tanda kita sudah memasuki kota Palembang. Dan inilah suasana kota Palembang, kota yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan kota terbesar serta terpadat kedua di Sumatera setelah kota Medan. Kota Palembang ini dulunya juga pusat dari Kerajaan Sriwijaya dan bahkan berdasarkan sebuah prasasti bernama Prasasti Kedukan Bukit, bisa ditafsirkan kota Palembang ini adalah kota tertua di Indonesia, yakni sejak tahun 683. Berarti di tahun 2022 ini Palembang akan berusia 1339 tahun. Luar biasa. Kita sudah sampai di Palembang. Ya, setelah perjuangan tadi jadinya kita pikir pertama sudah sejam lebih. Wah, lewat nih. Tahu-tahu Iya. ternyata titik macetnya masih ada lagi. Pokoknya ada beberapa titik macet yang dua disebabkan memang karena ada kecelakaan. Sisanya itu karena mobil yang dari arus berlawanan. Itu yang tahulah teman-teman ya, kalau misalnya harga macet terus ada mobil-mobil yang sok jagoan langsung ambil jalur kanan nembus gitu. Nah, tadi kejadiannya kayak gitu. Sehingga kalau motor sih kan nggak apa-apa lah ya, maksudnya nyelip-nyelip begitu ketika ketemu lawan ya, motor kan bisa nyelip-nyelip. Lah kalau mobil gimana ceritanya? Akhirnya itu semua tadi macetnya di situ. Dan itu kita cek di Google Map lebih dari 10 kilo total macetnya, titik merahnya. Garis merahnya di Itu tuh yang 2 jalur bisa jadi 4 jalur kan? Ya, karena mobilnya jadi ini banget. Itu bikin stres sih. Maksudnya stres itu panasnya luar biasa tadi. Apalagi kami kan aparelnya termasuk full ya tadi ya. Dan kalau dibuka pun udah nggak mungkin ini. Terus mau nyelip-nyelip kita karena ada side back kiri kanan, ada box juga. Jadi harus pintar-pintar cari celah. Jadi motor-motor yang lain bisa lewat di sela-sela itu, nah kami nggak bisa. Dan ya itulah akhirnya lewat di halaman orang. Apa untung warga sekitar cukup permisif ya. Mereka cukup tahu kondisi sehingga mereka tidak marah. Malahan ada yang nawarin kan? Ya, mereka tidak marah lah istilahnya, kita ngelewatin di halaman mereka, rumput mereka. Bahkan tadi ada yang punya rumah kayaknya yang sengaja pohon di ininya dia yang inin sedikit supaya kita motor bisa lewat. Ya. Akhirnya kita nyampe di ini. Untung ya, maksudnya gini, untungnya gini loh. Kita sudah subuh banget sudah jalan dari Batu Ampar tadi. Sehingga dengan adanya macet begitu yang jadinya kita 2 jam lebih akhirnya terjebak di situ baru bisa keluar. Keterlambatan itu kita masuk ke ini ternyata bisa jadinya sebelum gelap kita sampai di kota Palembang. Cuman karena udah stres duluan jadinya udah capek jadinya. Terus sampai di hotel kami sudah sempat bersih-bersih, mandi, lalu keluar beli makan tapi tadi lupa bawa kamera. Iya. Pokoknya keluar hotel makan langsung pulang lagi dan ya Foni juga sempat bersih-bersih nih teman-teman lihat. Jadi gantungan karena baju udah dikeringin, udah diperas, lah ya. digantung, diangin-anginin gitu biar cepet kering besok. Dan jaket kita dua-duanya, jaket dan celana, ampun debunya. Iya, karena tadi itu kita kan memang banyak berhenti. Lalu kan
lebih banyak truk sih. Habis itu truk itu ya tahu aja lah, Ya. keluarin asapnya terus langsung kena ke kita. Debu dan jalanan apa kayaknya gitu-gitu. karena kita stuck jadinya mendam gitu loh, dia punya debu-debu. Kalau kita jalan kan ya paling terbang lagi gitu kan. Ya, bener sih. Ya, intinya begitulah. So, besok kita akan jalan ke Pelabuhan Tanjung Api-Api. ya, kita akan nyebrang ke Bangka. Sayangnya kali ini kita nggak sempat untuk nyebrang ke Belitung, hanya ke Bangka saja. Jadi ya kita simpan lah buat next trip. Kalau semua dihabisin sekarang nanti nggak ada touring lagi. Iya. Ya, kayaknya itu aja buat malam ini. Kita juga mau istirahat. Sekarang sih masih jam 8:30, cuman saya harus mindahin data dari kamera ke laptop juga, harus ini juga. Capeknya sih bukan karena ridingnya, karena macetnya tadi Stresnya itu. tadi sih. Ya udahlah, kalau gitu kita tutup sampai di sini video kali ini. Seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyiin loncengnya biar tahu video baru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share-nya juga. Iya, sampai ketemu di video-video berikutnya masih di Eja Eja TV. Bye bye. Lagi hektik banget, macet parah. Jadi kayak nggak pasti gitu loh. Jadi kayaknya kita